Bertemu lagi dengan Ibu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penamaan makhluk hidup dan manfaat makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penamaan makhluk hidup dulu ya. Nah, jadi penamaan makhluk hidup itu bertujuan untuk menyeragamkan penyebutan nama makhluk hidup di seluruh dunia. Ya, kita tahu bahwa di seluruh dunia ini bahasa itu beragam. Nah, jadi untuk menyeragamkan penyebutan satu makhluk hidup yang sama, digunakanlah penamaan makhluk hidup secara ilmiah agar dapat digunakan oleh seluruh ahli taksonomi ya di seluruh dunia. Contohnya, misalnya kita ambil satu contoh hewan, misalnya burung ya. Burung itu istilah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa daerah, contohnya bahasa Sunda, itu disebut dengan manuk ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut bird ya. Nah, itu baru 3 bahasa sudah berbeda penyebutannya. Nah, belum bahasa-bahasa daerah lain di seluruh dunia, di berbagai negara. Nah, jadi diperlukan sistem penamaan untuk menyebutkan nama suatu makhluk hidup agar semuanya seragam. Sistem penamaan makhluk hidup yang digunakan pada saat ini disebut dengan sistem tata nama ganda atau binominal nomenklatur. Nah, ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus ya. Sistem tata nama binominal nomenklatur ini memiliki beberapa aturan, diantaranya sebagai berikut. Ya, 1. Setiap nama ilmiah, baik itu dari hewan maupun tumbuhan, biasanya terdiri dari 2 kata dan berasal dari bahasa Latin. Ya, contohnya, misalnya Durio zebatinus ya. Nah, itu ada 2 kata, Durio dan zebatinus. Itu adalah nama ilmiah atau nama spesies dari durian ya. Jadi durian itu bahasa Indonesianya, nama spesiesnya ya, menggunakan bahasa ilmiah itu Durio zebatinus. Nah, itu ada 2 kata ya. Selanjutnya, aturan yang kedua, kata pertama itu menunjukkan genus dan kata kedua itu menunjukkan spesies. Misalnya tadi Durio zebatinus. Nah, kata pertamanya itu adalah Durio, itu menunjukkan tingkat takson genus ya. Jadi durian tersebut genusnya adalah Durio. Kemudian kata kedua, zebatinusnya itu menunjukkan spesies ya. Jadi untuk menunjukkan spesies atau jenis ya, seperti itu. Kemudian aturan yang ketiga, kata pertama menggunakan huruf besar. Misalnya tadi Durio zebatinus, huruf D-nya itu menggunakan huruf kapital ya. Sementara kata keduanya zebatinus, Z-nya tidak menggunakan huruf kapital, jadi hanya menggunakan huruf kapital di kata pertama saja. Selanjutnya, aturan yang keempat, penulisannya itu harus dicetak miring. Apabila tidak, maka digaris bawahi. Jadi kalau di buku ada penulisan nama ilmiah ya, itu harus dicetak miring ya. Kalau tidak dicetak miring, maka di bawahnya digaris bawahi. Nah, selanjutnya, aturan yang kelima, ada beberapa nama spesies tumbuhan yang terdiri lebih dari 2 kata ya. Misalnya terdiri dari 3 kata ya. Misalnya untuk nama spesies dari suatu tumbuhan, nah contohnya di sini adalah Hibiscus rosa sinensis. Ada 3 kata, Hibiscus, rosa, dan sinensis. Untuk kata kedua dan ketiga itu bisa menggunakan tanda penghubung atau penggandeng, misalnya strip. Jadi Hibiscus rosa strip
sinensis. Tapi kadang juga tidak digunakan tanda penghubung juga tidak apa-apa. Jadi hibiscus spasi rosa sinensisnya boleh tidak menggunakan tanda penghubung, tapi ditulisnya menyatu tanpa spasi ya, seperti itu. Jadi terlihat seperti dua kata ya, terdiri dari dua kata. Dan aturan yang terakhir, pada penamaan tumbuhan tidak boleh bersifat tautonim ya. Apa itu tautonim? Tautonim itu nama yang terdiri dari dua kata dan kata pertama dan kata keduanya itu sama. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi antara genus dengan spesiesnya itu tidak boleh sama. Itu untuk tumbuhan. Tapi boleh ya pada hewan ya. Jadi kalau pada hewan tautonim boleh. Contohnya adalah Linaria ya. Jadi genusnya Linaria, spesiesnya juga Linaria. Nah, jadi kalau pada hewan boleh ya, seperti itu aturan penamaan ilmiah pada makhluk hidup ya. Nah, selanjutnya kita sekarang akan membahas manfaat makhluk hidup bagi manusia ya, baik hewan maupun tumbuhan ya. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat ya. Tumbuhan atau makhluk hidup sebagai sumber bahan pangan itu berarti dijadikan sebagai sumber makanan, baik itu bahan makanan untuk diolah kembali atau makanan yang dikonsumsi langsung ya, seperti misalnya buah-buahan ya, atau yang digunakan menjadi bahan makanan seperti beras menjadi nasi, kemudian bahan makanan yang lainnya yang kemudian diolah, dimasak untuk kemudian kita makan ya, baik itu dari hewan maupun tumbuhan ya. Kalau dari tumbuhan misalnya tadi beras jadi nasi, dari hewan misalnya ikan ya, kemudian ayam dan lain-lain ya. Selanjutnya sebagai bahan papan. Nah, berarti di sini makhluk hidup digunakan untuk bahan bangunan ya, digunakan bahan bangunan. Contohnya seperti misalnya kayu ya, kayu itu berasal dari tumbuhan. Nah, itu digunakan sebagai bahan bangunan ya, atau alat-alat rumah tangga lain kebutuhan manusia ya. Selanjutnya ada lagi yang dijadikan sebagai obat. Jadi ada beberapa hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup lain ya, misalnya selain hewan dan tumbuhan, misalnya berupa jamur dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan sebagai obat ya. Contohnya misalnya ada kunyit, kencur, jahe ya, biasanya digunakan untuk bahan-bahan pencampur jamu ya. Kemudian ada lagi misalnya buah mengkudu. Nah, itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai obat, nah, untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu atau untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, fungsi makhluk hidup yang kedua itu sebagai sumber pendapatan atau devisa ya. Jadi keanekaragaman hayati yang ada di suatu tempat itu atau di suatu negara itu bisa mendatangkan keuntungan atau pendapatan bagi negara itu sendiri. Misalnya tumbuhan ya yang sengaja ditanam untuk kepentingan tertentu, misalnya sebagai sumber bahan baku kosmetik, atau misalnya tumbuhan yang sengaja ditanam misalnya nantinya untuk kayunya digunakan ya. Kemudian ada lagi misalnya tanaman rempah-rempah ya yang digunakan sebagai bumbu ya, jadi nantinya akan dijual kembali ya. Kemudian ada lagi misalnya beberapa
tumbuhan yang sengaja ditanam dalam jumlah banyak ya. Biasanya kita menyebutnya perkebunan, bisa perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh dan lain-lain ya. Nah, itu bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan ya bagi suatu daerah atau negara tersebut. Selanjutnya, fungsi yang berikutnya yang ketiga itu sebagai sumber plasma nutfah. Jadi plasma nutfah itu adalah sifat-sifat unggul yang ada pada makhluk hidup tersebut. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup itu ya yang ada di suatu daerah atau tempat merupakan sumber plasma nutfah. Hewan atau tumbuhan tersebut punah, tidak ada lagi, maka sumber plasma nutfahnya juga akan berkurang ya. Selanjutnya adalah manfaat ekologi ya. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem ya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, seperti itu. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk ekosistem ya. Nah, contohnya misalnya kita ambil contoh ya, misalnya hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu adalah salah satu bioma yang ada di muka bumi ya. Itu memiliki manfaat ya, diantaranya yang pertama sering juga disebut paru-paru dunia ya. Kenapa disebut paru-paru dunia? Karena hutan hujan tropis itu di dalamnya terdapat pohon-pohon ya, banyak sekali pohon-pohon dan tumbuhan lainnya yang berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Sementara oksigen itu diperlukan oleh seluruh makhluk hidup, manusia, hewan dan lain-lain untuk bernafas ya. Jadi semakin banyak tumbuhan, semakin banyak hutan, semakin banyak tumbuhannya, berarti semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan. Kemudian semakin banyak juga karbon dioksida yang diserap, karena kita tahu bahwa fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida sebagai bahan utamanya dan menghasilkan oksigen ya. Jadi dia menyerap gas karbon dioksida dari udara, kemudian menggantikannya dengan gas oksigen. Jadi semakin banyak hutan, semakin banyak tumbuhan, maka kadar karbon dioksida yang ada di bumi ini akan semakin berkurang dan akan mengurangi dampak atau efek buruk dari efek rumah kaca yang akan menyebabkan pemanasan global ya. Kemudian hutan hujan tropis itu dapat menjaga iklim global ya, jadi agar mempertahankan suhu dan kelembaban udara ya, begitu. Nah, selanjutnya fungsi atau manfaat makhluk hidup yang berikutnya adalah manfaat keilmuan ya. Jadi makhluk hidup yang beraneka ragam itu dapat dipelajari ya. Jadi dapat dipelajari dalam berbagai ilmu ya. Contohnya misalnya ilmu biologi ya, baik itu yang khusus mempelajari hewan maupun yang khusus mempelajari tumbuhan ya. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat keindahan ya. Jadi keanekaragaman makhluk hidup itu baik yang berupa hewan atau tumbuhan memiliki manfaat keindahan untuk manusia ya. Contohnya bisa dibuat taman ya, misalnya tumbuhan dibuat taman, kemudian seperti itu. Kemudian contohnya misalnya kalau tumbuhan ya, misalnya ada yang digunakan sebagai kerajinan ya, misalnya rotan ya. Ada juga yang digunakan sebagai sumber atau bahan pembuatan misalnya pakaian ya. Kan ada pakaian misalnya yang terbuat dari kulit hewan ya.
kemudian dari tas ya, sepatu dan lain-lain. Nah, asalkan hewan yang digunakan itu bukan hewan langka yang terancam punah ya. Jadi boleh digunakan atau dimanfaatkan asalkan jangan dieksploitasi berlebihan ya. Dan satu lagi tadi, hewannya jangan merupakan hewan langka yang terancam punah ya. Sekian penjelasan dari Ibu untuk pembahasan kali ini. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Kita akan lanjutkan di video atau pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.